PR-nya bisa? Ini ya. Ini sudah selesai. Nisa belum, Bu. Oh iya, Bu, maaf. Katanya Aul izin. Oh iya. Novi gimana Novi? Gak tahu. Novi udah di chat, Bu, tapi kayaknya agak telat, Bu, Novi. Oh, tuh, udah ada tuh. Eh, Ini bisa ini PR-nya? Atau ada kesulitan mengerjakan PR-nya? Homomorfisme bukan? Homomorfisme. Bisa gimana? Nisa belum, Bu. Novi? Belum, Bu. Gimana, ada kesulitan atau nggak sempat ngerjain nih? Kayak kita bahas aja. Oke, tadi kan diberikannya ada ring ada R dengan operasi tambah dan kali, dia ring. Kemudian di sini tidak dikatakan definisi tambahnya apa, si kalinya apa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan dan perkalian yang dimaksudkan itu adalah perkalian penjumlahan biasa. Kemudian di sini didefinisikan bahwa ada A anggota dari R, kemudian ada fungsi, ini sudah dikatakan fungsi, jadi kita nggak perlu membuktikan bahwa psi ini adalah fungsi dari R ke R, berarti operasinya sama ya, karena dia ke dirinya sendiri memetakannya. Kemudian di sini didefinisikan bahwa fungsi psi-nya itu, ini saya salah nulis tadi ya, harusnya kayak gini, psi X itu sama dengan AX A inverse untuk setiap X-nya anggota dari R. Kita akan menyelidiki apakah R dengan operasi tambah dan kalinya dia homomorfisme atau bukan. Kayak gitu kan. Kemarin kan sudah dipelajari ya, homomorfisme itu dipisahkan kan antara operasi kali dan perkalian. Kalau misalkan operasi penjumlahannya sama dengan kalau penjumlahannya dipisahkan, terus perkaliannya uh, hasilnya sama juga dengan kalau perkalian yang dipisahkan, berarti dia homomorfisme. Berarti sekarang kita buktikan dulu bahwa untuk operasi penjumlahan dia berlaku. Nah, berarti kan kalau mau mengoperasikan tuh harus setidaknya ada dua bilangan kan. Jadi di sini kita ambil perwakilan dari bilangan-bilangan di R. Jadi ambil sembarang angka di R, tapi kan kita nggak bisa menspesifikkan angka 1, 2, 3, jadi kita ambil umum, misalkan apa X1, X2 aja lah ya, dia anggota dari R. Kemudian kalau ini dia sudah fix ya, jadi sudah pasti tetap A kalau misalkan kita ambil X ini beda. Yang ini misalkan kita ambil, ya udah jangan X atau X. Kita ambil P dan Q. Jadi yang ini beda, kalau yang A-nya tetap karena dia fix. Gitu. Nah, untuk operasi penjumlahan kita jumlahkan dulu P dan Q. Sudah F lagi. Psi-nya
pakai operasi ini. Ini kan definisi operasi psi-nya, fungsinya. Jadi kalau misalkan kita punya X-nya ganti dengan P tambah Q, berarti kan kita punya A, X-nya ganti P plus Q, A inverse. Ini kan sudah penjumlahan biasa lah ya. Berarti kita bisa perkalian maksudnya. Kayak distribusi, berarti ini kali ini, A kali P kali A inverse, terus di sini satu lagi, bukan ditambah ya, terus aja deh, ditambah yang satunya lagi A kali Q kali A inverse. A, Q, A inverse. Nah, kita simpen dulu misalkan. Terus mau langsung dari sini membuktikan bahwa dia sama dengan, ini kan sama dengan si P ya. Si P kan kalau misalkan si X ini kita ganti P, dia jadi ini kan. Jadi yang ini berarti si dari Q. Berarti kan ini itu sama dengan ini. P tambah Q. Saya pindahin aja ini ke sini. Jadi ini berlaku ya untuk penjumlahan. Kemudian untuk perkalian, berarti kita masih pakai P dan Q, si Q dot P dulu ya. Dan Q. Kalau misalkan kayak tadi ya, kalau misalkan ininya beda nih ya, si domain sama kodomainnya, mungkin si penjumlahan ini operasinya beda, tapi karena dia sama ke dirinya sendiri, jadi saya bisa langsung simpulkan gitu. Kalau misalkan kalian mau memisahkan operasinya boleh, jadi hitung dulu yang ini, kemudian nanti yang kedua hitung yang ininya. Ini biasanya kalau si operasi R dan R sebelah sini tuh beda kayak gitu. Lebih enak menghitung pisah kayak gini. Tuh. Sekarang perkaliannya, berarti kalau perkalian ini tetap fungsi psi ya, cuman beda X-nya aja dalamnya. Tapi kan tetap ya fungsinya psi. Jadi ini cuma beda ini kali A inverse. Atau karena dia ya perkalian biasa, jadi A PQ A inverse. Boleh kita rubah seperti itu. Dari sini kan mungkin agak susah ya, kita harus membuktikan bahwa ini tuh sama dengan psi P dikali psi Q. Jadi saya pisahin aja, ini si P, ini si Q. Yang ininya berarti kan jadi A P A inverse dikalikan ini A Q A inverse kan. Nah ini kan A inverse dikali A itu apa? Mesti ingat. A inverse kali A, ya pangkat 0 jadi 1. Jadi atau identitas ya. Berarti kan satu kali apapun tetap bilangan itu sendiri. Jadi ini jadi identitas. Kita punya A, P, Q, A inverse. Itu sisanya. Kenapa ini nggak ditukar ke sini? Karena di fungsinya, ini ya, kenapa nggak di kesiniin aja? Karena di fungsinya dia tidak dibilang bahwa dia ring komutatif. Jadi kita nggak bisa ngebalik-balikin uh, fungsi ini. Jadi kita nggak boleh jadi kayak gini nih. Ini nggak boleh. Karena di soalnya tidak dibilang dia ring komutatif. Oke, jadi karena ini sama, si P dot Q itu sama dengan si P dot psi Q, dan yang penjumlahan juga terbukti, jadi kita bisa simpulkan bahwa R dengan operasi tambah dan dot ini adalah homomorfisme.
Tuh ya, jadi selalu lihat definisi fungsinya itu apa, terus operasinya di baik daerah asal ataupun asil itu sama atau tidak. Kalian harus teliti di situ. Dia bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang bertanya kan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sebenarnya itu materi terakhir di sini, tapi nanti ada lagi lah review. Ini ya. Jadi ada jenis-jenis homomorfisme sama seperti waktu kita belajar grup. Di grup juga homomorfismenya ada monomorfisme, ada isomorfisme, ada epimorfisme. Nah, sebelum ke sana ada yang harus kalian ingat terlebih dahulu seperti kemarin kan kita belajar tentang fungsi lagi ya. Kemudian kalau di sini kita belajar selain fungsi ada surjektif atau pada atau onto, kemudian ada injektif atau satu-satu dan bijektif. Bijektif itu gabungan dari uh, maksudnya si fungsinya berarti bersifat injektif dan surjektif atau nama lainnya korespondensi satu-satu. Di sini bisa dilihat di definisi 13 kalau misalkan fungsi f itu bersifat surjektif, kalau misalkan kita punya fungsi f berarti di sini fungsinya itu dari g ke g aksen. Jadi FG itu sama dengan FG aksen, atau dengan kata lain kalau kita ambil setiap anggota di G aksen, dia selalu ada pasangannya di G, sehingga A aksen itu sama dengan FA. Setiap ya, jadi semua anggota di G aksen ini, semuanya ada pasangannya di sini, di G. Jadi A ini dipasangkan selalu dengan A aksen atau FA. Ini fungsinya F. Ada satu saja di G ini nggak ada pasangannya, di sini di G berarti dia bukan surjektif. Kemudian yang injektif, kalau misalkan ada A dan B untuk setiap A dan B di G, kalau misalkan FA-nya sama, maka si A, B-nya juga pasti sama. Jadi itu tuh kayak bilangan yang sama gitu. Ngerti nggak? Berarti kalau misalkan di sini ada A, B, ternyata si A itu ke FA, terus ini juga ke sini lagi. Sebenarnya ini tuh bilangannya sama gitu. Jadi ini tuh satu bilangan. Jadi nggak ada uh, apa, maksudnya hampir sama juga ya setiap di FA itu selalu ada pasangannya di ini, tapi cuma satu milihnya kayak gitu. Kalau yang surjektif ini bisa jadi sama kayak gitu si hasilnya. Kalau ini udah pasti satu. Kemudian kalau injektif ya satu-satu. Yang di sini habis, yang di sini habis kayak gitu. Kalau ini bisa jadi nggak habis ya, di sini bisa jadi ada sisa gitu di anggota G aksen ini. Kayak gitu. Kalau yang ontok mah habis semua yang di sini. Gitu. Oh, nggak bisa milih dulu kan. Ini mungkin bisa ada sisa lah ya kalau fungsi.
Kalau nggak salah nggak masalah. Kayak bilangan apa? Z ke 2Z kan nggak semua ada pasangannya ya, tapi dia fungsi. Kayak gitu. Kemudian nanti monomorfisme itu berarti dia yang hanya memenuhi sifat injektif saja atau yang satu-satu itu dikatakan monomorfisme. Tuh. Kemudian ada epimorfisme, dia surjektif saja. Kemudian ada isomorfisme, dia bijektif. Terus endomorfisme itu sama, berarti kayak semacam dia ke dirinya sendiri, kayak gitu endomorfisme. Oh ini nih, homomorfisme dari suatu ring R ke ring itu sendiri. Kemudian endomorfisme yang bijektif itu automorfisme. Kemudian eh, homomorfisme yang isomorfisme itu disebutnya isomorfik. Kalau fungsinya yang homomorfisme itu homomorfik kayak gitu. Selidiki ya udah itu doang. Jadi untuk membuktikan isomorfisme kalian buktikan apakah si fungsinya surjektif terus injektif kayak gitu. Kalau misalkan dua-duanya dipenuhi berarti dia isomorfisme. Kayak sebagai contoh ya yang tadi aja. Ini ada pertanyaan dulu. Harus selalu ingat ya fungsi ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Oke. Tadi ilmu. Kayak yang tadi ya. Yang tadi kan sudah terbukti dia homomorfisme. Saya tulis lagi deh. Jadi ring contoh ya ini. Yang tadi R dengan ini. Terus C-nya dari R ke R. Berarti ini udah masuk ke endomorfisme ya karena dia ke dirinya sendiri. Kemudian sorry, ini X itu sama dengan X A inverse untuk X-nya anggota R. Di sini untuk A-nya anggota dari R. Fix ya. Kita akan selidiki apakah ini isomorfisme ataukah hanya eh, monomorfisme atau epimorfisme. Berarti yang kita cek itu adalah F, bukan F, fungsinya. Ini sudah fungsi kan? Atau yang didefinisikan sebagai ini. Oke, yang pertama kita cek yang paling gampang itu ngecek dulu injektif. Jadi kan injektif itu kita butuh dua ya, karena di situ kan dibilangnya ada A sama B. Tuh, berarti kita butuh dua bilangan. Seperti biasa ambil sembarang PQ aja lah sama yang tadi. Mata dari R sehingga berlaku eh, ini kan dimulai dari FP itu sama dengan FQ akan dibuktikan bahwa P-nya sama dengan Q itu kan. Jadi kalau kita punya ini apakah bisa membuktikan P sama dengan Q? Berarti kan dari sini definisi kok F ya? Sorry. C. Nah, definisi dari psi-nya sendiri kan ini ya, yang ini.
Berarti kita punya A, P, A inverse, ini sama dengan A, Q, A inverse. Bagaimana caranya biar supaya di akhir itu kita punya P sama dengan Q. Jadi kan kita reka-reka ya si kedua ruas ini. Berarti misalkan kita mau hilangkan A yang di awal nih. Berarti kan kalau misalkan kita hilangkan, kita kalikan aja inverse kan. Atau sekalian yang di belakang kita kalikan A. Dan hal ini harus berlaku juga di ruas sebelah kanan gitu. A inverse A, Q A inverse kali A. Berarti kan ini identitas atau satu lah ya. Ini satu, ini satu. Berarti sisanya kan P sama dengan Q. Ternyata kalau misalkan psi-nya sama, kita akan memperoleh kedua angka tersebut itu sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa psi ini injektif. Gitu. Nah, yang surjektif itu agak tricky seperti yang kemarin ya. Kalau saya ya biasanya dari akhir dulu apa sih yang mau dibuktikan, terus kita harus punya apa kayak gitu. Jadi yang surjektif saya tuliskan dulu ya si definisinya. Surjektif kan itu untuk setiap fungsinya dari R yang tadi aja deh. Misalkan A aksen, anggota dari G aksen, maka ada X, bukan X. Maka ada A anggota dari G, sedemikian sehingga FA-nya sama dengan A aksen gitu, atau A aksen sama dengan FA. Itu baru surjektif. Ini surjektif. Berarti saya kotret dulu ya. Berarti sebenarnya kita harus punya jadi pertanyaannya apakah kalau kita ambil setiap X di R itu ada X juga. Ini kan fungsinya dari R ke R ya. Jadi X yang di sini maksud saya, apakah ada X yang di sini yang memenuhi ini fx-nya sama dengan A inverse, kok A inverse? A X A inverse. Nah, si X-nya ini dulu aja kita cari X ini apa kayak gitu. Jadi kayak gini misalkan ya. Misalkan di sini kita pengen punya X nih ya. Jadi di sini tuh apa sih biar di sini ada X gitu. Enggak. Nah, berarti kodrat aja A inverse itu biar jadi X. Sebenarnya X ini tuh harus apa? Kalau kayak gini karena dia R ke R ya, jadinya agak pusing. Pokoknya nyari X ke X. Jadi sebenarnya ini dikali A inverse A. Ini kan X, ini A inverse kali A. Ini juga berlaku. Jadi di sini kali A inverse X kali A. Jadi yang ditambahin tuh ini. Yang ini kan jadi X, ini jadi A inverse X A. Oh, berarti si X itu kita harus ganti jadi ini. Dan pastikan ini ada di R. Gitu. Ada di R kan? Karena A-nya ada di R, X-nya ada di R, berarti kan hasil kalinya dia ada di R karena R itu ring dan dia tertutup. Jadi kan ini A ada di R, eh, X-nya ada di R, di sini kan X ada di R, udah pasti kita karena ambil X-nya ada di R. A, A inverse sudah pasti ada di R karena hmm, dikatakan A-nya ada di R, berarti oh karena dia ring maka inverse-nya pasti ada punya gitu.
kemudian X-nya ada di R, A-nya ada di R, jadi kan bersifat tertutup ya terhadap perkalian, maka semuanya ada di R. Jadi, nah kalau udah kayak gini, berarti kita harus milih X-nya itu seperti ini, gitu. Jadi, sudah pasti untuk setiap X anggota dari R, terdapat, saya tulis aja deh, terdapat X sama dengan A inverse X sama dengan A, ini anggota dari R, sedemikian sehingga Fx itu sama dengan AX. A inverse di mana AX ini kita ganti sama X yang ini. Sebenarnya kayak apa ya? Atau harus dibedakan kah? Yang ini maksudnya X inverse ya. Yang udah deh saya bedakan. Yang ini X aja. Berarti di sini X inverse. Gitu. Ini biar nggak pusing. Ya, bos. Jadi X ini saya ganti jadi X. Sorry. A inverse, X inverse, X aksen, A, A inverse. Gitu. Ini kan kayak perkalian biasa ya. Ini identitas atau satu. Jadi jadinya X inverse, X aksen maksudnya. Berarti kan X aksen ini yang ada uh, di domain kan. Domain di kodomain gitu. R yang dimaksud ini. Gitu. Ini yang sama dengan fx-nya gitu kan. Kok f lagi ya? Saya suka lupa. Ini psi harusnya. Gitu. Jadi si x-nya harus dalam bentuk seperti ini gitu. Dan bentuk seperti ini ada di R. Jadi sudah pasti setiap apapun yang ada di sini, mau dia P aksen, jadi selalu ada bentuk di R yang domainnya bentuk seperti A inverse P A kayak gitu. Kalau misalnya kita ambil di R ini ada Q, pasti kita bisa memastikan bahwa di domainnya itu ada A. Q aksen. A inverse Q A gitu di domainnya. Selalu ada. Makanya kita bisa simpulkan seperti ini. Dan karena di sini sudah terbukti bahwa setiap anggota dari R ada pasangannya di domainnya, maka psi ini surjektif. Kayak gitu. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau dia homomorfisme dan dia memenuhi si fungsinya memenuhi surjektif dan injektif, maka R-nya itu atau homomorfismenya itu dia isomorfik. Isomorfik. Ini jadi juga. Kalau ini jadi yang besarnya. Yang total seluruhnya. Kayak gitu. Ini hati-hati aja pas membuktikan surjektif memang kita harus nyari ini nih. Yang harus dicari itu apa sih si domainnya. Kayak gitu. Kadang-kadang mencari ide ini tuh memang agak susah, tapi bisa lah. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih latihan dulu satu untuk ngecek kalian ngerti atau enggak tentang isomorfisme.
Ya ampun, cuy. Yang kemarin aja deh yang eh, waktu contoh homomorfisme. eh ini nanti kalian cek dia isomorfisme atau bukan. Jadi di sini itu Ki dengan operasi tambah dan bintang adalah ring dengan operasi penjumlahan biasa biasa dan perkalian bintang yang didefinisikan untuk setiap X dan Y anggota dari Q. Q-nya biasa aja. X bintang Y itu sama dengan XY bagi 2. Jika didefinisikan pengaitan F dari ring Z ke Q sebagai berikut. Untuk setiap A anggota dari Z, ini Z-nya bulat ya kayaknya. FA itu sama dengan 2A. Maka selidiki apakah F adalah suatu homomorfisme isomorfisme. Coba ya, ini saya bilang pengaitan bukan fungsi. Kalian cek lagi contoh yang kemarin kalau nggak sudah dibahas. Coba dulu berapa 15 menit ya. Nanti kita bahas. Oke. Kalau ada yang mau nanya, tanya. Langsung tanyakan aja.
Teu aya.